atau Bigetron. Karena mereka sudah mulai memasuki fase yang paling mendebarkan. Oke, sambil aku kasih sedikit fun fact dari yang mungkin ini benar-benar apa ya, benar-benar info dadakan. Info panas juga dari teman kita di ML Philippines. Bahwa tadi sempat aku sama Lim juga menyaksikan sedikit adanya Dikit tipis doang tapi. tim Liquid Philippines lawan Onyx Philippines. Ya. Dan first picknya tadi adalah Luoi. Luoi. Dan dua game tersebut tim Liquid Philippines bisa menang lawan Onyx Philippines 2-0 karena ada Luoi-nya. Apakah first pick Luoi juga akan muncul dari Bigetron kali ini? Gua rasa dengan user mid lane Luoi di Indonesia. Kayak Moreno. Kayak Moreno itu terutama bisa, ya. sangat bisa. Jujur kayak kan siapa mid lane yang nggak bisa main Luoi? Di Indo menurut gua gak ada. Harus bisa nggak sih? Wajib. Harus Ya. bisa, Lim. Cuman ya memang taraf berbedanya adalah aktif atau enggaknya. Natko juga main Loi masalahnya. Itu maksud gua. Yang bikin pembedanya adalah aktif atau enggak. Sesering apa menggunakan diversion, sesering apa dia diversion ke tempat yang pas, itu yang membedakan user Loi. Jangan sampai udah pick Luoi tapi ternyata tidak dimaksimalkan ya untuk potensi dari diversionnya. Dan sekarang ada Granger yang langsung diamankan terlebih dahulu. Si badang perspektif. Masih badang. Loi juga gak masalah. Granger Loi ya. Oh, kalau Itu misalnya- dia, itu dia. Nggak masalah. Kenapa? Karena kalaupun ada perebutan Suyo, mereka masih punya Joy. Itu yang gue bilang kayak ya mulai bisa dipinggirin juga Suyo Joy. Setuju. Yang powernya orang semua udah hampir tahu lah bisa dibilang. Tapi Loi yang bisa gerakin makro gameplay, yang bisa gerakin ya tempo, itu yang diutamakan. Dan kita udah melihat fakta lapangannya juga, Lim. Luoi 2 kali di pick di Filipina. Hari ini di match yang sama, match yang ketiga. Itu benar-benar bisa mengendalikan alur permainan. Apakah Luoi kali ini di game yang ketiga juga, di match yang ketiga juga, akan menjadi pembeda dan Lucas. Pembeda ini. Ini udah bukan pembeda lagi, tapi Lucas di jungle yang paling sering dibawakan oleh EVOS. Benar-benar efisien karena so far kita lihat beberapa kali digunakan juga nih di MPL ID untuk Lucas jungle, tapi tidak seefisien yang dibawakan oleh EVOS. Iya. Biasanya cari XP badan ya di EVOS. Entah dia ngambil macam glue mungkin yang bisa pegangin depannya. Jadi kayak Lucasnya juga lumayan enak. Atau kayak dia ambil cicinya. Tapi dengan konsep yang berbeda. Karena sekarang kalau lawannya Moskov, Vengeance sudah pasti enak banget. Udah pasti ya. Atau yang bisa nge-stop badangnya juga nih. Karena kebetulan Gatot Kaca udah ditutup juga, jadi harusnya opsionalnya makin lebih sedikit. Aku merasa ya, itu dia, ini yang bakal jadi opsional bagus untuk dibawakan oleh EVOS kemarin. Karena line up-nya kemarin sempat muncul juga tuh Lucas Edit. Tinggal dicari nih apa nih alternatif dari Editnya. Apakah dia akan membawakan tipikal hero badan juga kebetulan agar nanti Lucasnya jadi lebih bebas, bisa deliver damage. Atau jangan-jangan mereka akan berfokus dengan hero yang tentunya masih terbuka sekarang kayak Cici. Iya, Yang tadi sempat dipertimbangkan. lebih ke Cici sih. bentar. Cici Hylos misalkan. Cici Hylos Jika boleh. Helos ya. Ya antara dua Untuk itu EVOS bagus. ya, untuk EVOS ya maksudnya ya. Iya, makanya gue lagi mikir. Karena ini penting banget juga. Mereka nggak boleh sepelekan juga split push dari Joy. Jadi mereka harus tahu juga tuh apa yang mereka akan mainkan. Karena dalam kondisi 3 pick pertama mereka, belum ada yang bisa untuk bisa mengatasi split push tersebut. Ini team fight banget soalnya dari Iya. EVOS. Dia menangin objektif lah, itu tujuan utamanya kan. Tapi gue ngeliat satu potensi juga sebenarnya sih B. Teleport dibalas teleport gimana nih? Ya itu dia yang aku Valentina. mention tadi. No. Aku malah mikir kalah Chip. Iya. Chip. Bigetron di game pertama bahwa Chip itu bukan dalam kondisi yang 100% support draftnya. Iya kan? Tapi di draft game ketiga Chipnya ini bisa banget untuk muncul. Dan mereka tinggal pakai mid yang ya utility lah, yang bisa pegang gitu kan. Anafel datang tiba-tiba stucknya udah full, masuk portal langsung nyanyi, itu bakal jadi mimpi buruk juga sebenarnya. Wah, Aurora bakal jadi good choice sih. Kalau misalkan emang kita melihat utility ya, terutama buat Bigetron. Karena mereka butuh stopper untuk Lucasnya juga. Ketika dalam keadaan Unleash the Beast. Mereka masih mengira itu adalah Lucas Distraction. Tapi bisa jadi sih, Ji. Yes, Gua karena nggak mereka serasa sudah jadi. tutup Popheus, Gatot Kaca ya kan. Mereka udah tutup, tersisa Cici. Kalau makan Cici ini enak buat mereka. Paksa ya. Iya, sebuah keuntungan untuk mereka tersendiri kalau ngomongin cara Cici ya. Gue suka tapi tetap si Cici. Yang penting kayak ambil Romernya nanti yang kuat banget gitu loh untuk nahan di depan. Jadi karena Lucas juga punya badan, nggak tipis-tipis banget. Cici juga punya badan, nggak tipis-tipis banget. Mereka berdua tuh bebas gerak sendiri. Dan Granger bareng sama Louis sama Romernya itu makan depan. Ya, jadi kayak ngebuka ruang untuk yang lainnya juga kan. Biar bisa ngedamage lebih bebas. Ya. Dan dengan adanya Luoi ini yang mungkin sempat jadi pertimbangan kita dari tadi, Lim.
perdebatan kita dari tadi kayak Luoyi ini hero yang bagus banget, hero yang benar-benar ngerepotin banget dan Chow. Ditutup kali ini. Chow as a roamer. Dan kita bakal menyaksikan apakah last pick mereka akan menuju ke arah jungler atau EXP dengan mode badan. Ini respon dari Bigetron dulu, Ji. Mungkin kalau ada chip ya akan beda sih. Gua rasa Lukas XP pilihan yang lumayan baik. Albert cari yang Cari setara lebih di XP. aman aja ya. Yang kayak Hayabusa mungkin itu opsi yang lumayan oke juga sih untuk masuk. Atau yang ya Albert yang main Nolan ya gimana? Nolan. Ini aku lebih suka kalau seandainya Hayabusa sih kalau emang dibutuhkan untuk Killer flex ya. Iya. Tarik Kayak kill. lebih aman juga, bisa ngejawab Joy juga. Dan kalau kita ngomongin soal teleportation, ingat ada combo dari Conchero dan juga Dimension. Ya, itu dia chip. Karena lebih jauh lebih nge-support dari segi draftnya. Dan kita tahu sendiri, Moskov Joy bisa hadir dengan setup dari teleportation ini. Gua lebih suka Julian. Julian. Wah, tapi kalau Julian, aku lebih setuju sama Jawhead awalnya. Untuk bisa nge-stop dominasi dari chipnya ketika rotasi. Kalau aku di sini ngerasa kalau emang butuh satu jungle lagi, ya aku ngerasa kayak Hayabusa yang paling aman. Julian jungle untuk EVOS maksudnya. Iya, untuk Albert. Jadi kalau di trapping, mereka bisa balas trapping. Atau nggak dia bisa menghindari trapping. Main early game. Main early game, power. Opsi Cici kita hilangin dulu gak sih? Agak lumayan kurang, Berat ini cicinya di sini. kurang badan Gak bakal jadinya. main cicinya. Oke, kita akan lihat nanti pilihannya ke arah mana. Carmilla Link. kah? Carmilla. Lukas Atau Link XP. maybe. Hylos ternyata. Oh badan. Mereka udah tetap kekeh dengan adanya Lucas di area jungle. Oke. Tapi masih belum ada jawaban yang mungkin tanda kutip valid ya untuk ngejawab chipnya. Oke. Tapi jujur ini seenggaknya teleportation versus teleportation, jadi mungkin agak sedikit lebih adil untuk dari segi team fight 5 lawan 5-nya. Oke. Perbedaan dengan game pertama jangan lupa ya. Gak ada Netherrealm yang bisa di-copy. Di game pertama mereka selamat dari portal. Itu dia. Itu karena Netherrealm yang di-copy. Sekarang beda kasusnya. Mereka Ini, pakai agresivitas juga buat ngelawannya. ini kalau misalnya gue lihat mereka harus tahu gimana caranya. Dua badan ini bisa membuat tim mereka maksimal dalam team fight kelas Combat Elite. Jadi ya, dan yang pasti dari keduanya ini satu nyawa terakhir untuk mereka. Penentuan ada di sini dan mereka lah yang akan membuktikan. Kesempatan terakhir. Mampukah Bigetron benar-benar membuktikan kalau mereka layak menghantam EVOS atau EVOS tetap dengan win streak-nya. So EPL Arena, mari kita saksikan bersama-sama. Mana tepuk tangannya? Mari menuju ke dalam Land of Dawn. Ya ini dia. Untuk match penutupan ya, game penutupan bahkan. One last game. Lucas Jungle. Ya mungkin kalau ngomongin soal Lucas sendiri, yang biasanya di XP bikinnya defense atau hybrid lah seenggaknya. Di jungle bikin damage itu berbeda banget rasanya. Bahkan banyak kalkulasi damage yang jadinya nggak ter-expect gitu loh, nggak di-expect sama lawannya. Oh sakit banget ternyata Lucas ya. Oh, Natko bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Itu menyelamatkan Ki sekali loh. Itu sangat-sangat menyelamatkan Ki. Dengan kondisi seperti itu, Ki nggak harus keluar flicker. Karena Senpu belum ada di saat ini. Dan Regi, dia tahu dia butuh badan. Mau gak mau badannya akan coba dimakan. Dan satu jungle yang dimakan punya anak Vel. Walaupun untuk temannya sendiri ya. Tetap rugi. Tetap rugi. Siapapun yang dapat itu selain jungle itu tetap rugi Ji. Dari emblem juga kelihatan ya dengan 3 trill bahkan Lucas, Chow dan juga Granger tiga-tiganya bawa trill nih. Otomatis ada damage yang lebih besar pastinya. Sementara kasih dari Ki juga nggak main-main, dia coba nge-mirror light sebisa mungkin. Iya betul banget. Dia benar-benar kasih tahu di mana para pasukan dari tim EVOS harus dicek portalnya satu persatu. Si Light pindah kemana? Karena jangan sampai dia memberikan praise terhadap sosok seorang Ranger nantinya. Tapi lihat ke depan sana, perpasukan dari tim EVOS mereka mau memaksa menuju satu buah Light. Minimal flickernya yang akan di-trigger. Itu dia. Karena susah juga sih sebenarnya. Metode screening adalah metode yang paling tepat ketika ada Chow. Oke, Chow. Dimana dia sulit untuk menangkap Anapel. Mau nggak mau, Moreno udah cukup banget. Mereka bisa hilangkan Moreno. Dan ini dia, dimana Natko harus ditutup oleh Luke. Supaya ketika nanti Faramis dan Netherrealm berkumpul menjadi satu, Moreno ini bisa bebas. Karena kalau nggak bahaya banget. Dan satu buah retribution akan didapatkan oleh Albert. Mau tidak mau, tadinya dia agak coba ingin menahan. Tapi karena Bigetron tahu kondisinya Albert bisa dapetin ke arah orange ataupun purple. Ada baiknya retribution digunain sih sama Albert. Secure aja jadinya ya. Iya. Dan ngeliat dari gold lane nih,
Gue nggak tahu kenapa, kayak nggak bakal ada ganking gue rasa sampai beberapa menit kemudian. Tapi kalau seandainya ada ganking, mungkin lebih ke sisi EVOS ya, yang dimana Granger punya damage untuk overload. Kayaknya perkuat dari bagian mid-nya dulu gak sih? Dibandingkan dengan langsung ganking ke area dari gold lane. Atau mungkin fokusnya ke area dari jungle. Biar nanti mematahkan rotasi dari Anavel juga. Apalagi Ki dengan The Way of Dragon. Dia punya pick off yang sangat-sangat mematikan. Dan ini mungkin yang bakal Oke, dua mereka bakal coba di-follow-nya begitu saja. Para Mistero yang telah keluar termasuk dari tim EVOS. Mereka berperang, tapi nampaknya tim fight kembali terjadi. Shortcut dibuka, tapi nampaknya tidak terlalu penting karena Moreno udah gak ada jalan lagi untuk pulang. No dead, no life, no side. First blood dengan adanya first crack sekalipun gak akan membuat Albert tumbang. Mungkin itu adalah poin utama kenapa Lucas tetap dipaksa untuk menjadi jungle. Supaya tiba-tiba first crack ini dikeluarkan oleh sosok seorang Luke. Ini tetap membuat Albert bertahan. Ya masih cukup aman juga tadi, apalagi Revitalize yang bisa membalikan darah juga ya. Eman, masuk lebih dalam lagi Eman. Kali ini Sakaratul Maut, Eman udah gak ada flicker. Jangan lupakan, tadi The Way of Dragon ini miliki dari Ki itu tanpa flicker. Kali ini kita lihat, flickernya masih cooldown. Para pasukan dari tim EVOS. The Way of Dragon yang on point, belum menjadi target utama. Tidak ada pasif. Jangan lupakan hal tersebut, Anavel coba menemukannya, tapi Albert masih terlalu kuat. Ingat, Albert kali ini belum punya Unleash the Beast. Gak ada item juga sih, belum jadi Anavel, jadi gak ada damage sama sekali. Dan temponya ini turun banget gua rasa. EVOS dia tiba-tiba bisa pegang dominasi secara kelas. Tapi ya itu gara-gara super power dari Lucas dia, Unleash the Beast. Iya. Yang membuat kayak kendali dalam teamfight objektifnya tuh kuat banget. Makanya ya Bigetron gak bakal berani untuk masuk ke sana. Secara tidak langsung ya, sadar gak bro? EVOS ini kalau dimainin tempo kecepat, dia keep up, dia catch up. Tapi dikasih tempo lama, dipusing juga palanya ya Iya ternyata ya. makanya jangan sampai terbawa arus juga sih lebih tepatnya. Karena ya mereka harus keep up dengan gameplay sendiri. Wild Tracker menuju ke arah yang salah, tapi di depan sana perpasukan dari tim EVOS bakal coba untuk following up damage, dan bakal langsung tertutup. Shortcut telah dibuka, tidak ada terlalu berimpact, tapi Anavel seorang diri depan sana baru mendapatkan key. Dan Retribution-nya gagal. Lihat, walaupun diselamatkan oleh seorang Natco, tapi mereka kehilangan Albert tanpa ada Retribution dan Anavel still survive. Gila, Anavel terlalu berani, tapi dengan ada Natco Tour and Travel membuat sosok dari Eman gagal untuk ngegrogoti hampir maksimal. Tapi ya 2 poin kill menurutku udah mahal. Diadu, diadu. terperangkap, diadu begitu saja dan Elan masuk ke dalam. Untungnya flicker masih di save untuk dirinya sendiri. Di Hanky kali ini terperangkap di dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Satu The Way of Dragon yang terlalu terburu-buru memaksa menuju ke arah lain tadi itu initiate yang agak cukup lumayan memaksa ya. Udah mulai panas kayaknya dari dua tim ini. Iya. Udah dapat momentumnya ya. Udah menyala apinya ya. Udah menyala, tinggal gimana setupnya aja sih untuk teamfight selanjutnya. Karena siapa yang mendapatkan setup yang lebih manis tentu akan sangat diuntungkan. Jangan lupa juga Nether Realm harus dipecahkan dengan cepat. Dan shortcut, Light dari tadi masih belum mendapatkan shortcut yang menurutku tanda kutip on point. Betul, Ya. setuju. Dari game yang pertama. Belum ada flanking yang pas banget. Belum ada juga gankingan. Sebenarnya karena Golden menurutku sekarang udah bisa. Karena dia shortcut kan di bawah semua berarti. Ya apalagi turtle selanjutnya akan ada di top lane nih. Jadi kayaknya timing yang tepat nih untuk langsung bergerak ke area jungle dari bagian top lane. Oke. Tergantung sekarang, kita lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya, para pasukan dari tim Bigetron, mereka ingin membuat EVOS untuk gagal untuk perfect turtle, mereka bisa setup untuk tim. Kalau misalnya mereka nggak masalah lepasin ke arah perfect turtle, why not satu turret itu menjadi sebuah jawaban? Di mirror gitu maksudnya? Iya. Dia ngambil bawah. Toh ada shortcut, dia bisa dengan cepat untuk maju atau bantu ke arah turtle. Sebenarnya kenapa nggak lakukan kedua hal itu di waktu yang bersamaan? Iya. Kayak Anavelnya ambil bawah dan turtle tetap dibuka gitu loh. Chipnya buka shortcut, Anavelnya bisa join juga maksudnya. Tapi dijawab sekarang, Eman yang bakal hadir di bawah. Dia bakal dapetin objektif dan ada SOD. Sama Jangan lupa. juga, sama Seperti juga. dia Ada dua nih alasan kenapa Eman bisa join team fight selanjutnya. Oke, Luke kali ini bakal coba dipaksa D-Fight langsung ada face crack di depan sana berhasil mendapatkan suara KYY tapi meanwhile perpasukan dari tim EVOS mereka akan kedatangan suatu seorang Monsko. Retribution disampai dan seorang Alvar. D-Fight terjadi, target utama mereka berbeda dan sakit banget. target dua orang yang langsung konvoy membuat Eman dan juga Moreno ngeluarin flickernya live. Sakaratul Maut dan Sky Pisar yang menyala double kill. Ingat, Erlan sekali dikasih Sky Pisar langsung meroket abangku. Tapi memang agak terlalu overcommit ya, Be. Turtle-nya udah selesai, terus kayak Netherrealm-nya udah ke bait, mereka tetap paksa maju tadi. Iya. Mereka udah kehabisan banyak banget utility yang tersisa. Dan Bigetron kayak emang udah nggak bisa lanjutin tim fight lagi tapi masih mau memaksakan sesuatu, masih ingin mencoba.
Dan kayaknya harus dikomunikasikan ulang. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kembali karena kalau tidak, ini pasti bakal dipegang gamenya. Oke, King Natsko kali ini sepertinya landingnya nggak cukup landai. Kurang tengah, nggak masalah. Nggak masalah. Miring dikit nggak apa-apa. Untung nggak ada teamfight yang besar. Itu kalau ada teamfight yang besar, landingnya nggak landai seperti itu kasus itu. Perkara satu tembok kan. Perkara satu tembok merubah gameplay segalanya. Tapi ya, gue ngeliat dari Bigetron sendiri masih punya winning condition yang terbuka lumayan lebar. Apalagi Eman yang belum jadi Trinity kan. Jadi mereka bisa sabar dulu sambil farming. Yang hebatnya untuk mereka, gue rasa berbagi farming antara Joy dan juga Moskov itu susah loh sebenarnya. Iyalah, apalagi Susah banget. Joy-nya masih under kan. Dia harus kejar. Tapi mungkin untuk ngilangin ego dari Joy tersebut, ada baiknya emang Eman yang dapetin seluruh wave di arah side lane-nya. Duluan ya. Supaya nanti kondisinya Eman yang akan bisa memberikan damage lebih dulu dan maksimal. Dan kalau lihat kali ini kondisi dari Natsko dia langsung standby ke cover ke arah Erlan, itu bagus banget. Dan posisi dari tim EVOS, mereka butuh untuk initiate power. Ini enak banget sih penguasaan map dengan Loi ya. Tapi Karena- Natsko bagus banget loh map awareness-nya. Ya karena nggak perlu target kan, beda sama Chip yang dia perlu target untuk ngebuka shortcut-nya. Dan ketemu target sama dengan ketemu temennya target gitu loh. Pasti Itu bakal dia. di backup juga. Team fight mau nggak mau. Team fight paksa. Dan sementara kalau kita ngomongin team fight, ada Lucas di sana. Iya, Lukasnya kalah banget ya. Unleash the Beast. Unleash the Beast karena memang lifestyle-nya yang cukup tinggi. Lifestyle. Oke, Ya lifestyle gaya hidup. salah ya. Gaya hidup. Lifestyle yang cukup tinggi yang membuat Albert bertahan. Nanti kalau Albert juga udah Winter Crown. Wow, alah. Pegangan mau nyebrang kali ah. Biar- Halo ya. Lagi intens sih, lagi intens. Lagi lagi intens, intens. iya 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 iya. iya. Nah, Aduh jadi pengen pegangan juga nih Moji. iya, emang mau nyebrang loh ya. Makanya. Tapi ya balik lagi nih dengan dua penguasaan map yang berbeda ya. Chip versus Loi. Menurut gua ya kalah gold Gila. selama nggak jauh banget itu tetap akan bisa dibalikin. Gila, di zoningnya terlalu jauh dan bahkan Luka ditempel abis sama Regi. Regi bukan romer, jadi Regi gak masalah untuk nempel ke arah sosok suara Luka. Dan lihat Retribution kali Alphard! Berhasil mendapatkan satu Lord Luka pun tumbang. Retribution on point, apakah Marawi sudah gak memiliki lagi Nether Red? Gila, Eman mundur ke arah belakang. One last hit harta dan Sonata. Gagal untuk mendapatkan Eman, tapi lihat seluruh sumbernya. Mereka plasfir. Distraction Eman! Eman! What are you doing? Dengan Abel di sana mencoba untuk mengejar ke arah sosok seorang Erlan. Nampaknya gagal mendapatkan sosok dari Erlan. Dan Natsko, tour and travel. Mampukah menyelamatkan posisi dirinya? Atau bahkan tidak? Dan ini dia adalah keputusan yang tepat. Kalau memang gak berhasil momentumnya, pulang. Balik benar. Balik, secepat balik. mungkin, secepat mungkin. Tapi gua nggak menyangka Eman loh. Dia masuk dengan kondisi yang iya dia pasti tuker gitu loh. Ya karena kondisi saat ini, Eman mungkin dia sadar udah punya Holy Trinity. Cuma belum ada aja win of Maker. Kalau seandainya tadi Albert megang streak, Ji, gue rasa oke lah dia cari shutdown. Iya. Biar jadiin Trinity-nya. Betul. Tapi kalau enggak, menurutku enggak perlu juga sih Gak ada sebenarnya. poin gold yang worth it ditukar dengan dirinya kan maksudnya. Iya. Tapi ya, sekarang dengan Lord dari EVOS ke arah bottom lane. Item-itemnya juga udah mulai jadi nih, seenggaknya emang dengan Trinity-nya. Oke, Novel. Kita lihat di sini langsung ada Natsko. Luke memilih untuk mundur ke arah belakang. Right, Light gagal untuk bermain dengan flanking. Oh, no flicker. Erlan jadi target utama no flicker for this time dengan Nether Ram. Berhasil mencatat seorang Erlan. Permasukan dari tim EVOS. Mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim Bigetron. Tapi Regi memilih untuk mundur ke arah belakang Regi. Dan Erlan target utama. Flanking gaming dari Light memberikan cahaya terang untuk Bigetron atas. Satu Lord pertama yang mulai mendobrak tim Bigetron. 1000 gold difference akhirnya. Ditarik lebih turun dan turun. Wah ini pelan-pelan ya ternyata Bigetron mainnya. Dan menunggu flicker dari Erlan adalah sebuah jawaban. Mumpung flickernya belum siap. Apalagi backup yang dimiliki sama EVOS juga tidak terlalu memadai untuk bisa menyelamatkan Erlan. Apalagi ada Nether Realm juga yang terpaksa digunakan tadi untuk Moreno. Tindakan preventif yang lengkap sudah. Karena itu yang paling memungkinkan digunakan oleh Bigetron dalam keadaan under seperti ini. Goldnya tidak berbeda jauh, jadi hati-hati. Satu momentum sangat-sangat memungkinkan untuk bisa mengubah alur permainan. Itu dia dengan 35 stack Sky Pisar dan 500 stack ya untuk pasifnya juga. Baru pecah juga kan tadi. Baru pecah dan gua rasa Masih gede lah hitungannya itu. dari game pertama bahkan sampai sekarang itu tadi the best teleport dari Light yang pernah muncul. Akhirnya. Akhirnya ada loh momen flanknya. Iya, untung aja Erlan gak punya flicker di situ. Ya kan? Kalau Erlan ada flicker, mungkin itu bisa cancel loh. Karena tadi terdeteksi oleh Natsko.
Iya, ya sempat kabur lah maksudnya ya. Iya sempat ada chance kaburnya. Doris Tapi pathway dan sebagainya macam selamat jadinya. oh iya udah pakai Rondo, Dead Sonata, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Rondo Dead Sonata kan semprit-semprit. Ya ada dashnya juga kan sebenarnya. Tapi sekarang dengan kondisi gold yang tidak berbeda jauh, harusnya dari mereka berdua akan lebih hati-hati nih. Entah dari Light dengan shortcutnya atau dari Natko dengan diversion. Bentar. Ini kondisi kali ini mereka harus lihat di mana Luke. Dia langsung nunjukin batang hidungnya. Dia bakal bilang kalau ini akan ada tim fight keras, tapi lihat Keke Light. standby bersama dengan Light di depan sana. Duel Dragon oleh Retribution Envoy memilih disengage adalah jawaban yang paling tepat. Tapi Luka gak akan tinggal diam. Flicker provinsi membuat dirinya harus kehilangan Light dengan shortcut yang dimiliki. Lihat permasukan dari tim EVOS. Oh, akibat Eman. satu momentum, tapi Eman. Natko. Halo Eman. Gak berhasil untuk menghindar. Damage yang diberikan Eman terlalu sakit. Winter Wow. Cloud. Dan ini dia Eman ter-take down. No Eman. No Light. Dan lihat sebentar lagi. Lord akan menuju ke arah tengah. Retribution telah dikeluarkan dari seorang Annabelle. Mencoba menangkap satu point kill. Tapi NetherRealm. Oh my god Albert! No, gak ada NetherRealm kali ini. Gak ada NetherRealm, tapi setidaknya distraction yang terjadi berhasil membuat Lord yang dimiliki dari tim EVOS ini agak cukup sia-sia. Kehilangan Eman, itu dia bait Winter dari Natko. Natko. Membeli waktu hingga Eman akhirnya terjepit. Mahal itu. Mahal dan masih terus Warriors kan. Pathway berada di garis depan untuk ke arah sosok dari seorang Eman dan Light. Look, damage terlalu besar di sana masuk terlalu dalam, tapi kurang maksimal Udah wave clear. karena satu. Wave-nya bukan super minion, itu yang ngebuat mereka berbeda. Tapi lihat, Tour and Wah, Travel, aman. itu nempel semua loh. Natko lagi. Aman, Let's go, aman. Tour and Travel, save the day for this time. Iya. Sebenarnya kalau dia nggak diversion udah pasti larinya juga lebih jauh sih. Tapi ya pas banget timingnya Natko. Ini jujur ya dari Lord yang didapatkan EVOS malah kerugian untuk mereka. Oh, Dan Light. Light membuka di tengah, apakah akan terjadi kembali di fight yang tidak cukup diunggulkan oleh para pasukan dari Bigetron? Annabelle. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, Annabelle! Almost is never enough. Ternyata kali ini satu teleportation shortcut yang dibuka oleh Light di waktu yang tidak cukup baik juga menimbulkan satu impact yang maksimal. di tempat yang sama Di Ben. tempat yang sama dengan momen yang berbeda. Yes. Kan tadi aku bilang makanya kalau goldnya sama mungkin akan ada cerita yang berbeda. Dan terbukti barusan kita lihat sebuah teleport yang sangat-sangat punya resiko tinggi. Dan untungnya tadi temboknya Luke tidak menjadi senjata makan tuan bagi Annabelle. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya sangat-sangat berbahaya dan untungnya masih bisa escape. Yang penting Luke-nya nggak tumbang karena dia bisa lepasin sendiri kan batunya. Iya. Tapi masalahnya kalau dia udah keluarin tembok, Terus dia tumbang. terus dia tumbang itu gak akan hilang temboknya sampai ya habis sendiri durasinya. Udah pasti. Tapi ya dari keduanya sekarang sama-sama memberikan perlawanan yang cukup dahsyat pastinya. Dari segi item pun kita ngeliat di Natko, dia prioritasnya turun Be. Yang tadi kita tahu kan template item mid lane. Dari Ancestor Talisman, Glowing One, Blood Ring, Divine Glaive. Sekarang turun nih prioritasnya langsung ke Winter Crown. Aku malah berpikir ini sebenarnya yang paling bagus untuk mid laner sekarang. Karena ada Winter Crown-nya juga untuk bisa mempertahankan diri mereka dan Light. Oke, Light langsung bakal coba dipaksa satu point Bisa. kill dan Ram, tapi selamat, tidak ada shortcut dan Boreno hilang. Walaupun ada pasif, tapi satu informasi yang malah adalah ada Lord yang muncul di depan sana tanpa ada Ram. Itu adalah informasi yang cukup mahal. Meanwhile perpasukan dari tim EVOS mereka melihat Eman. Kali ini menunjukkan batang hidungnya. Batang hidungnya cukup mengerikan dan Spear of Distraction menyangkut ke arah tengah. Menuju ke arah sosok seorang Erlan. Membuat perpasukan dari tim EVOS mereka gagal untuk memberikan informasi. Menuju ke arah Lord. Apakah menjadi target utama? Tapi Natko! Flicker dari Natko kali ini berhasil menghentikan sedikit laju dari tim Bigetron. Tapi nampaknya tidak ada look, tidak ada padan. Dan lihat Annabelle bersinar. Eman still survive in the bottom lane. Wah, Regi tertangkap shortcut. Eman selamat, Regi yang terlalu dalam. Malah keuntungan di tangan dari Bigetron. Terlalu luar biasa untuk match kali ini. FPL mana tepuk tangannya? Bukan setup sekarang. Lord mulai ditarik. Kondisi EVOS yang gak baik. Belum lagi dengan adanya dua yang tumbang. Erlan EVOS, gak ada WW loh. itu dia. Dan Lord. Erlan! Oh my God! What a slot steal from Erlan! What a play! Satu buah steal yang begitu mahal. Menambah nafas dari EVOS dan sekarang tugas dari
dari Bigetron bertambah. EVOS mereka sekarang berlima. Dan Diversion dari Natco siap untuk menjadi ancaman. Harta tahta Dead Sonata, Erlan menyelamatkan hari dari EVOS. Sekarang Lord akan mercing karya mid. Bigetron harus defense terlebih dahulu. Erlan apakah akan menjadi MVP untuk hari ini? Lihat, Lord Phantom untuk dibuka. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Kayaknya gak menangkap siapa pun. Netherlands terlalu terburu-buru membuat termasuk dari Blind. EVOS. Tapi nampaknya live shortcut. di depan sana shortcut dibuka. Ingat mereka gak punya Netherlands. Dan free hit dari seorang Erlan di arah belakang. Ini bencana! 3 poin kill hilang dan Evan terperangkap. Looking for Mania. Moreno berhasil bertahan. EVOS berhasil melanjutkan win streak-nya dengan Mania from Erlan. Erlan save the day. Penyelamat dari EVOS, Erlan dengan satu buah Dead Sonata. Steel Lord yang begitu mahal kembali muncul kali ini. Satu buah momentum saja, semua yang sudah di setup, semua yang sudah diusahakan oleh sang robot merah seakan patah. Effort sudah diberikan, semua tenaga juga sudah ditorehkan. Tapi nasib berkata lain. Peluru Dead Sonata dari Erlan menyelamatkan hari dari EVOS. Dan dengan comeback yang begitu manis, membuat game kali ini ditutup dengan kemenangan EVOS yang masih berlanjut. Wow. Satu buah tadi celah. Erlan save the day. Erlan. Harta, tahta, Dead Sonata. Merubah segalanya menjadi lebih indah. Satu buah tembakan yang menghasilkan satu buah poin kemenangan. Erlan gak stop di sana, bahkan penutupan dengan Maniac seakan lepas dari tempo dari Bigetron yang hilang shortcut terakhirnya. Dan hanya dibukain vision sama Ki. Satu Dead Sonata. Memang menjadi hal yang paling berbahaya untuk sekarang. Dan shortcut yang menurutku tidak diperlukan lagi-lagi. Light. Baru kita mention tadi. Shortcutnya udah oke tapi ternyata terulang kembali. Dan itu dia dua prot kembali bersinar. Maniac kept on point. Dan ini dia tanpa berlama-lama kita langsung lempar saja ke host kita untuk interview Bude Mongstar. Silakan. EVOS melanjutkan win streak mereka. Woohoo! Dan bahkan kita lihat 2-1 yang begitu memukau. Ditutup dengan Maniac dari Erlan. Erlan, kamu menutup game ini, menutup match ini dengan gaya yang sangat keren. Kamu melawan Maniac yang biasa kita lihat dengan performanya yang memukau menjadi salah satu top gold lane dari season ke season. Tapi kali ini kamu membuktikan diri, Erlan. Bagaimana sih kamu menghadapi sosok Eman di match ini? Ya jago sih dia Bude. Oke, dia jago, tapi untukmu sendiri nih, kamunya gimana, Erlan? Aku ya gara-gara ada tim aku aja sih, makanya jadi jago. Tapi maniaknya dari mana tuh maniaknya? Dor. Oke. Maniak dari Erlan. Dor, gitu aja. Dan gak hanya itu, kamu bahkan ngedapetin momen Lord. Di saat ada retribution dari lawanmu, dari Anavel. Kamu dari jauh tiba-tiba ngeker dengan Dead Sonata. Bagaimana kamu bisa mengkalkulasi itu? Gak tahu sih Bude itu kayak pede aja tiba-tiba pengen dapet Dor. Dor. Kuncinya Dor aja. Apakah ada aba-aba dari kawan-kawan atau memang feelingmu sendiri? Feeling sih. Feelingmu tajam juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menang lagi nih. Ini kemenangan yang terus berlanjut bahkan dari Natco. Kita ngeliat Natco di game terakhir menjadi game makro yang sangat intens. Permainan dari King Natco dengan Hui-nya. Kita melihat kamu harus bisa map control dengan baik. Tapi lawanmu adalah Light. Gimana sih permainan battle makro kalian tadi di game terakhir? Jago sih Light. Template banget ya, kalian janjian ya ngerjain Bude ya? Bukan hoki Bude tapi jago Bude, gitu doang ya? Natco,
ada momen di mana kamu melihat Eman di arah bottom lane, lalu kamu langsung ke situ. Coba dong ceritain momen itu. Ya emang udah harus dibunuh aja itu. Jauhan. Kejauhan. Ya. Jadi Natko langsung sadar dan ngegas. Iya. Iya, tanpa babi bu bebo. Natko melihat ada momen. Dan menurut kalian sendiri, menurut Natko sendiri nih. Kemenangan kalian di game ketiga. Apa sih yang kalian punya di game ketiga sehingga membuat kalian menang? Kita warnya lebih rapi aja. Dari segi war. Ya. Tapi merapikan lebih rapi di saat itu sangat intens. Pertarungan dengan Bigetron, bagaimana kalian bisa tetap membuat tim kalian rapi? Mungkin Regi bisa ngasih tahu di sini. Apa? Regi, menurutmu sendiri kalau kata Natko gara-gara warnya lebih rapi. Kalau menurut Regi kenapa nih? Kalian bisa ngedapetin game melawan tim Bigetron. Kalau menurut aku belum rapi sih kita. Masih overhype tipis. Over- Ke bawah ngereng-ngerengnya lagi nge-stream Hengki ke bawah. Sama Bob. Model live stream lagi ke bawah tadi. Mode rame-rame ya. Tapi dengan mode itu kamu bisa ngedapetin kemenangan. Ya kalau itu tanya Hengki sih, Bude. Oke, Hengki kasih tahu dong. Kasih tahu Hengki. Apakah kamu ada kunci nih? Key is the key untuk mengalahkan Bigetron. Sebenarnya kunci enggak sih, cuman harusnya game tadi kita bisa lebih rapi dari game pertama. Ya gara-gara ke bawah hype karena lawan mantan kan, jadinya ya agak hype sedikit lah ke bawah mode live stream yang kayak teriak-teriak gitu. Wuhu. Harusnya bisa lebih bagus tadi. Harusnya bisa, kenapa bisa percaya diri kalau kalian bisa lebih bagus menutup game? Karena dari tadi team fight-nya ketika kita kalah, menurut aku ya salah kita sendiri gitu. Oh well, jadi dari EVOS di sini melanjutkan win streak-nya, kemenangan terus menerus. Tapi Ki, tadi ada yang bilang, Maiden sih bilangnya dari Bigetron harus menang kalau nggak diceng-cengin pacar Acu. Kamu mau ceng-cengin langsung nggak sih ini di panggung di depan mata sudah ada Maiden? Mana dia? Itu tuh. Ya sih, karena kayak dia dukung aku deh. Oh, nggak dicengin karena kamu katanya dukung Maiden. Enggak, katanya enggak. Ada kamera nggak itu? Tapi jempolan di sini dari tim EVOS terus-terusan. Kalian melanjutkan win streak terus menerus. Tapi nextnya bakal jadi hal yang menarik nih. Akan ada Alter Ego yang akan menjadi lawan kalian besok loh. Besok Ki, kamu dulu kan berada di Derby STM pada saat di Bigetron. Tapi sekarang kayaknya EVOS dan Alter Ego bakal jadi match yang rame besok dong. Gimana kamu melihat matchmu melawan dengan Alter Ego? Sebenarnya biasa aja kita nganggapnya karena udah nggak ada Sohib aku sama Albob kan, jadi ya udah biasa aja. Nothing Yes. spesial. Nothing special. Tapi mereka benar-benar dari semuanya menantikan dari super fans pun demikian. Dan Albert. Esok hari, siapa yang ingin kamu lawan, Bert? Ada dua nih junglernya. Rineloy aja kali ya, Rineloy. Rineloy, kenapa Rineloy? Ya jago sih aku ngeliatan juga, kan dia kemarin lawan itu menang juga kan. Terus dia emang mainnya jago juga. Jago jadi membuat Partiannya menantang. partiannya Hengki juga kan, jadi ya biar sekalian ketemu aja. Oke, ada nggak sih yang mungkin kamu ingin langsung aja nih ucapin untuk Rineloy yang kayaknya lagi nonton nih? Good luck, Evan. Ya, tuh banyak yang teriak ya. Yang lain? Pinter ya Albert ya. Maksudnya yang lain kata-katanya dilempar ke yang lain. Gak ada. Gak ada. Oke. Iya. Kalau dari Regi dah, kasih tahu Gi. EVOS nih besok dateng nih. Kasih game seru aja. Karena yang seru-seru hanya di MPL ID. Cakep. Oke. Untuk Alter Ego mungkin Natko ada sesuatu? Ada? Gak ada. Ada apa? Untuk Alter Ego besok nih. Kasih game seru aja soalnya di rank kayak seru banget kita.
Di rank, Iya. betul. Dan besok akan di panggung MPL dilanjutkan pertemuannya. Ya, semoga gamenya seru. Semoga gamenya seru. Dan keseruan hari ini tentu saja akan dirayakan oleh EVOS fans. Sambutlah kemenangan beruntun dari tim EVOS. Hey, lagi pada seru-seruan, Bude bakal tambahin keseruan kalian dengan GoPay hadiah GG. Ngapain sih GoPay hadiah GG? Kayaknya kalian udah gak asing ya, karena setiap harinya Bude tuh pasti bagi-bagi GoPay Coin secara gratis. Caranya gampang banget, kalian hanya cukup memiliki aplikasi GoPay dan ikutin cara-cara yang akan Bude kasih tahu sesaat lagi. Yang belum punya GoPay, download sekarang juga. Kalau enggak nanti kalian nyesel karena di sini kalian mudah banget untuk mendapatkan GoPay Coin secara gratis. Caranya mudah banget. Udah pada siap? Bude akan tunjukin bagaimana cara untuk mendapatkan GoPay hadiah GG. Inilah dia caranya. Pertama-tama, buka aplikasi GoPay, klik cek semua promo, lalu pilih voucher. Selanjutnya, klik kolom punya kode promo dan masukkan kode promo dan klik tukar. Selanjutnya GoPay Coins akan otomatis kalian terima. Pokoknya ini yang cepat, tepat dan download dulu aja GoPay sekarang juga karena GoPay Coins ini gratis bisa kalian dapatkan. Udah pada siap GoPay-nya? Udah buka aplikasinya? Sabar, sabar, sabar. Pada nyiapin ya, lagi pada nyiapin. Oke, Bude akan sabar nungguin kalian beberapa detik lagi. Nggak sampai sejam ya. Karena ini udah pada nungguin, udah pada nggak sabar. Karena nanti akan ada kode yang muncul. Kodenya harus ditulis secara tepat. Dari hurufnya, angkanya, atau mungkin simbolnya. Sudah? Oke, dan kita akan tunjukkan, inilah dia kode dari GoPay hadiah GG. Tadam! Waduh, hadiah dari GoPay. Thank you GoPay. Thank you GoPay. Ayo, itu jangan salah, itu bukan A, itu adalah 4. Ayo. H4 di AA. DARI GOPAY. Hadiah dari GoPay. Bahagia sekali tunjuk siapa yang udah dapat, tunjukin dong. Udah pada dapat? Wuhui. Asik. Bisa buat takjil, bisa buat banyak banget deh di sini. Oke, dan sepertinya udah pada lagi happy-happy nih. Udah pada dapet ya? Udah cukup? Cukup. Pokoknya berhitungin, tapi disinilah kita sudah membagikan banyak sekali kegembiraan untuk kalian semua memang. Di sini banyak banget yang lagi happy-happy, tapi yang ada di rumah juga pasti kepengen lebih happy lagi dengan tahu bagaimana cara EVOS bisa banyak melakukan outplay dan bisa memenangkan game barusan, game terakhir. Jadi para talent, please monggo. Penutup yang manis luar Gokil. biasa untuk match hari ini. Momen yang epic. Erlan dan hampir adanya tim Bigetron yang bisa membawa ke game yang ketiga dimiliki oleh mereka. Nampaknya tercuri atas Loi-nya. Ini merupakan sebuah reminder ya. Selama game belum selesai, selama Lord belum didapatkan, jangan lengah. Jangan lengah. Karena ya tadi lengah sedikit, key-nya bisa masuk. Annabelle yang kena The Way of Dragon. Satu Tiba-tiba tembakan. ada Dead Sonata lewat. Terus. Dan itu pas banget nih, 145. Aku ingat banget. Slat tuh.
Pas Dead Sonata 145. Bahkan bukan Way of Dragon, Be. Tapi Jet Node. sudah ini dia. Dor Tidak bisa tuh, kita pungkiri MVP of the match. Please welcome Erlan. Douma yang kita kenal dulu. Douma yang mungkin belum dipercaya prosesnya tapi sekarang sudah beranjak dewasa. Erlan dengan positioning walaupun mungkin beberapa kali tertangkap oleh Light tapi bukan menjadi masalah. Karena balik lagi, lini depannya terlalu kuat. Ada Lucas juga. Dia selalu memaksimalkan bagaimana potensi frontline yang cukup untuk bisa mendeliver damage. Dan jangan lupa follow up-nya. Dia modal Dead Sonata yang penting nge-damage. Betul, apalagi lumayan sakit ya dari Dead Sonata juga untuk item-item yang udah mulai jadi. Dan ya kalau memang Way of Dragon-nya ke arah yang pas, ada Rhapsody yang bakal mengancam. Sudah pasti Rhapsody yang sering kali kita lihat jadi eksekutornya juga. Jadi momen ini terlihat juga ya bagaimana Erlan yang posisinya benar-benar bebas banget. Udah ada shortcut juga jadi nggak akan terancam untuk posisinya dari Erlan. Terekspos tapi ya balik lagi. Pertukaran kill demi kill selalu tercipta. Dan Erlan selalu hadir di sana untuk tetap bisa memberikan deliver damage hingga akhirnya. Kalau udah gak ada flicker baru Erlan bisa tertangkap. Itu salah satunya momen ya, yang benar-benar Erlannya bisa dimakan dari yang pas. Dan kenapa di kita masih belum maksimal? Dua kali loh, dua game yang berbeda. Kita udah sempat mention sebelumnya. Oke, memang boleh dicoba ya untuk portal shortcut di mid tadi. Tapi ini dia, 145 damage Lord yang tersisa, HP Lord yang tersisa yang ternyata diambil oleh Erlan. Pas hingga akhirnya pas banget, wave-nya juga push banget ya kan di area 3 lane yang berbeda. Hingga akhirnya endgame bisa didapatkan oleh teman-teman dari EVOS. Niat penutupan yang baik banget pasti dari EVOS. Dan ya, sebelum game selesai, chance kemenangan tetap akan ada. Iya emang jujur ya, Granger ini tetap menurutku ya mau gimana pun mungkin keadaannya. Apalagi kalau dalam keadaan yang fine-fine aja, nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada yang bisa dive in ke arah dari Grangernya. Dia bakal menjadi ancaman yang mematikan. Bahkan jangan kaget kalau Granger ini yang paling mudah untuk mendapatkan triple kill atau bahkan maniac. Dengan range yang jauh, Dengan damage range yang jauh. konstan. Sky Pierce juga udah pasti sih. Jadi ya dia mau full damage pun aman dia di belakang. Iya, karena emblem ya pilihan talent emblem keduanya itu sangat memungkinkan bagi Granger memilih FOB atau Festival Blood. Sustain banget dia untuk di lini depannya juga kuat. Apalagi ada Impurage yang terus akan menambahkan dari segi regen HP-nya juga. Ya, tapi entah kenapa ya, gue ngerasa kayak Granger ini sebenarnya bukan gak bisa dilawan juga gitu kan. Tapi ketika dia ada di posisi yang bagus banget, marksman lain tuh kalah range. Pasti. Kayak susah banget untuk nyampe damage-nya ke dia. Karena gini, yang sebenarnya tuh kalau kita ngomongin dari basic attack dia tuh nggak terlalu range jauh. Tapi dengan Rhapsody dan juga rondonya sambil mundur ke arah belakang itu membuat damage Rhapsody-nya tetap gak masuk. Sambil kabur. Dan range-nya aman. Range-nya aman. Iya. Itu dia digapai nggak dapat, terlalu jauh. Dan ini dia yang sudah kita tidak sabar untuk menunggu mic check. Apakah ada yang seru di dalam mic check tersebut? So, Pak Produser, mainkan mic check.